Shalom saudara-saudara, hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ketiga. Dan kiranya melalui perenungan akan firman Tuhan ini, kita semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan, iman kita makin bertumbuh, dan kita semakin cinta kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ketiga. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saudara, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh memusuhi orang lain, siapapun mereka. Kita tidak bisa melarang orang untuk membenci kita, tetapi kita bisa memilih untuk mengasihi orang yang membenci kita. Tetapi faktanya, mengasihi orang yang membenci kita bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi masalah tersebut sudah terlalu sering dan menjadi pahit dalam hati kita. Nah, terkadang yang paling menyakitkan dalam hidup adalah ketika kita tahu bahwa orang yang memusuhi kita, orang yang membenci kita itu adalah orang yang sangat kita cintai. Itulah hal yang sangat sulit untuk kita terima, bukan? Nah, di dalam Mazmur pasal 3 yang barusan kita baca, Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika ia lari dari Absalom, anaknya sendiri. Perasaan yang sangat kecewa, sedih sedang dialami oleh Daud. Anaknya sendiri membenci dan ingin memusnahkan dia. Perasaan Daud sangat sedih karena orang lain pun meninggalkan dia dan tidak mau menolongnya. Nah, sebab itu mari kita belajar dari Daud dalam Mazmur pasal 3 ini. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sama? Ada dua respon Daud yang muncul dari Mazmur pasal 3 ini. Respon yang pertama, Daud tidak panik. Dalam ayat 4, Daud berkata, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Saudara-saudara, Daud tenang, bukan karena ia tidak memiliki rasa takut atau karena ia sudah punya pengalaman yang banyak. Tetapi Daud tenang karena ia percaya pada Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-6, Daud berbaring dengan tenang karena dia percaya ada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup ini, hal yang sering kali membuat kita panik dan cemas, seringkali bukanlah masalah yang kita hadapi, tetapi kita berusaha mengendalikan segala sesuatu. Itulah yang sering kali membuat kita panik dan mengalami kecemasan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud sadar di sini bahwa ada hal yang tidak dapat ia kendalikan dalam hidupnya, dan ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan itulah yang membuat Daud itu begitu tenang. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain untuk memusuhi kita, tapi kita bisa mengendalikan iman kita untuk kita percaya pada Tuhan yang memiliki rencana indah dalam hidup kita melalui situasi ini. Itulah respon Daud yang membuat dia tenang. Yang kedua, berserulah kepada Tuhan. Di ayat ke-8 Daud berkata, "Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Tuhan, Allahku." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud sadar bahwa satu-satunya yang bisa menolong dirinya hanya Tuhan. Karena posisi Daud sangat terjepit, ia berhadapan dengan anaknya sendiri. Demikian juga yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Kita mungkin sanggup menghadapi orang-orang di luar sana yang memusuhi kita, baik di tempat kerja kita, baik di sekolah kita, baik pun di gereja. Mungkin kita sanggup, tetapi ketika kita dimusuhi oleh orang yang ada di dalam keluarga kita, maka itu menjadi sesuatu yang sangat sulit bagi hati kita. Nah, terkadang, saudara, iblis bekerja dengan cara seperti itu untuk menghancurkan iman kita. Kalau kita ingat kisah Ayub, iblis membuat orang-orang yang dekat dalam hidup Ayub, istrinya, teman-temannya, itu membenci Ayub, dan itu yang membuat hati Ayub begitu susah. Uang bisa dicari, harta bisa dikumpulkan, tetapi bagaimana memulihkan keluarga yang sudah membenci kita? Hanya Tuhanlah yang bisa. Kalau kamu hari ini menghadapi persoalan yang sama,
Mari kita belajar dengan Daud. Kita belajar tenang karena ada Tuhan. Kita belajar minta tolong karena hanya di dalam Tuhanlah ada pertolongan. Teman-teman, jangan biarkan iblis menghancurkan iman kita. Jangan biarkan iblis membuat kita hancur dan kemudian kita jadi membenci orang lain atau membalaskan dendam oleh karena kebencian-kebencian yang ada itu. Tapi mari kita belajar dari Kristus. Kristus sekalipun dia dibuang, dihina, dan bahkan dibenci oleh banyak orang, tapi Kristus tidak pernah untuk balas untuk membenci. Kenapa? Karena ia tahu dia sedang menjalankan kehendak Bapa, menjalankan rencana Bapa di dalam dunia, supaya manusia boleh beroleh pengampunan dari Kristus. Nah, saudara yang dirasihi Tuhan, mari kita belajar seperti Daud. Tenanglah, apapun yang engkau hadapi dalam hidupmu, siapapun yang sedang mengejar engkau, siapapun yang sedang membenci engkau, mereka sebetulnya sedang membenci Tuhan. Nah, belajar tenang, belajarlah bersabar. Saya tahu itu situasi yang tidak mudah dan tidak nyaman, tapi berlututlah di hadapan Tuhan, maka engkau akan melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tuhan memberkatimu, Tuhan sayang sama kamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur boleh kembali merenungkan akan firman-Mu. Hari ini hamba mau berdoa bagi setiap orang yang mendengar pesan firman Tuhan ini. Tuhan berkati mereka, apapun kondisi hati mereka hari ini. Mereka mungkin sedang kacau, mereka mungkin sedang dihadapi dengan begitu banyak persoalan. Mereka mungkin saat ini sedang dibenci, dimusuhi, difitnah, dibuang, ditolak orang. Tapi biarlah Tuhan, manusia menolak, tetapi Tuhan yang menerima mereka. Tuhan mengasihi mereka apa adanya. Tuhan mencintai mereka apa adanya. Hamba berdoa bagi setiap orang-orang yang menerima pesan firman Tuhan ini. Kuatkan mereka untuk menjalani kehidupan. Tumbuhkan iman mereka untuk makin cinta dan kenal Kristus. Terima kasih Bapa, berkati semua orang yang mendengar pesan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kamu, Tuhan sayang sama kamu.